jadi di sini kita akan membuat video tugas keperawatan jiwa ya, yang bertemakan kualitas personal. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Esya Bidisama dengan NIM. Kenalin, nama aku dengan NIM. Kenalin, aku Diana Tanurulila dengan NIM. Oke, kenalin, nama aku Laila Oktaviana dengan NIM. Jadi, kita langsung aja ya. Oke. Jadi teman-teman, pada hari ini kita diskusi bareng-bareng ya, yaitu mengenai kualitas personal, apalagi di bidang keperawatan jiwa. Topik ini tuh sangat penting sekali buat kita perawat nantinya untuk menghadapi pasien dengan gangguan jiwa. Kenapa tuh? Nah, ya karena di keperawatan jiwa itu bukan cuma soal obat, tapi juga soal sikap dan kepribadian perawatnya itu. Oke. Tapi kalau menurut aku nih ya, kualitas personal itu tuh sifat-sifat positif yang harus dimiliki seorang perawat. Kayak misalnya contohnya empati, sabar, terus sama tulus, ya nggak sih? Setuju banget. Nah, kita sebagai seorang perawat itu kan harus mempunyai sikap-sikap itu ya. Terlebih kita harus menunjukkan sikap empati kita kepada pasien atau klien kita agar pasien itu bisa merasa nyaman, dan kita juga tahu tentang perasaan pasien itu seperti apa gitu. Benar Iya, banget ya. Apalagi ternyata pasien yang dengan gangguan jiwa itu susah banget sih ngungkapin perasaannya. Itu kenapa? Maksudnya kayak mereka itu susah sekali buat ngungkapin perasaannya, sehingga kita yang jadi perawat nantinya yang membantu mereka, kita itu harus lebih peka, harus lebih care. Jangan ikut-ikutan kayak ini kenapa sih, ini kenapa. Nah, kita nggak boleh bingung sendiri kan. Iya, terus perawat juga harus bisa mengontrol emosi. Nah, jangan sampai kita sebagai perawat itu kebawa emosi saat pasien tuh lagi marah atau lagi agresif gitu. Iya, benar. Kita setuju banget Itu sifat gak menghakimi juga termasuk kualitas personal, ya nggak sih? Iya, betul. Karena kan kita nggak boleh langsung menilai dari perilaku pasiennya. Iya kan? Iya, benar banget. Jadi kita sebagai seorang perawat kita itu nggak boleh ya menghakimi atau mengejudge pasien dengan pendapat kita seperti itu ya. Karena bisa aja nanti pasien itu nggak jadi cerita, jadi nggak punya trust atau kepercayaan sama kita, dan akhirnya malah pasien itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya kayak gitu. Nah, makanya karena kita bahas tentang kualitas personal ini, berarti kualitas personal itu tuh berpengaruh besar sekali buat hubungan terapeutik nanti kita dengan pasien. Iya, benar banget. Iya, betul. Hubungan terapeutik yang baik itu bisa bikin pasien lebih kooperatif selama perawatan. Jadi pasien kayak lebih percaya gitu Iya, kayak kita ini udah menjalin trust gitu ya. Jadi Bisa disimpulkan bahwa kualitas personal itu fondasi utama dalam perawatan jiwa. Ya kan? Ya, setuju banget sih. Oh, jadi kita sebagai seorang perawat kita juga harus sabar, Empati itu juga harus punya empati. agar pasien itu bisa percaya sama kita dan terbuka sama itu. Kan itu tujuannya. Iya, jadinya kita tahu kalau setiap pasien itu berbeda-beda, apalagi kalau pasien yang memiliki gangguan jiwa gitu. Benar banget. Oke, seru ya. Iya. Tentang personal ini. Oke, berarti dari kita diskusi kali ini kita sudah mencakup nih, kita udah ngasih kesimpulan bahwa kualitas personal ini tuh sangat penting dalam kita menjalin hubungan terapeutik dalam peperawatan. Betul sekali.
Dan di situ kita juga udah tahu kalau pasien dengan gangguan jiwa itu mempunyai sikap yang tertentu, kayak sulit sekali mengungkapkan perasaan, jadi kita harus lebih care. Oke. Betul, berarti yang pasien nggak tertutup gitu. Iya, betul. Karena setiap pasien itu kan beda-beda kan ya. Iya, betul, setuju banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya teman-teman untuk sharingnya hari ini. Diskusi kualitas personal berarti down. Yeay.